Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 6. Hati Kun Leong merasa lega ketika dia melihat keadaan kedua orang Suheng dari Visian itu karena dia maklum bahwa keadaan mereka tidak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi ketika dia melihat keadaan Visian sendiri, dia terkejut dan diam-diam dia mencari tempat pengintaian yang lebih dekat. Biarpun ilmu pedang darah itu amat tangkas, namun ternyata dia bukanlah tandingan Ou Siu Chai atau Ou Chiang Hou yang amat lihai. Sambil tersenyum-senyum sastrawan cabul itu mempermainkan Visian, dengan tangan kosong menghadapi pedang darah remaja itu, mengelak ke sana kemari sambil mengejek dan menggoda. "Ai, luput lagi, nona manis. Kalau marah begini engkau bertambah cantik saja. Ai, tidak kena. Wah, kedua pipimu menjadi merah jambon, ingin aku menciumnya." Ketika pedang menyambar ke dada, Siu Chai itu membuat sedikit gerakan dan pedang itu telah dijepitnya di bawah lengan, kemudian ia mendekatkan mukanya hendak mencium pipi Visian sambil memperdengarkan suara menyedot. "Biadab." Visian memaki dan menarik tubuh atasnya ke belakang sambil menendangkan kakinya ke arah perut lawan dan menarik pedangnya dengan sepenuh tenaganya. "Wah, galaknya. Makin galak makin menyala." Ou Siu Chai melepaskan pedang yang dijepit lengan, kemudian menyambar kaki yang menendang. Nyaris kaki itu tertangkap, akan tetapi ternyata Visian cukup cerdik dan sebelum kakinya tertangkap pedangnya sudah membabat dari samping ke arah tangan yang hendak menangkap kakinya. Ketika lawan menarik tangannya, dia pun meloncat ke belakang dengan muka merah sekali, siap untuk bertanding mati-matian karena dia maklum bahwa lawannya benar-benar amat lihai. "Oh tuaku, lekas robohkan dia dan bantulah aku," terdengar Kiang Ti berseru minta bantuan kepada temannya. "Hahaha, baiklah, Kiang Pangcu. Nah, kau tidurlah dulu, nona manis, nanti aku menemanimu." Sambil berkata demikian, Ou Chiang Hou menerjang dengan hebat sekali, menggunakan jari-jari tangannya untuk menotok dengan sasaran jalan-jalan darah di tubuh nona itu. Repot sekali Visian mengelak dan melindungi tubuh dengan pedang, namun dia terdesak hebat dan agaknya tidak lama lagi benar-benar dia harus tidur dulu oleh totokan. "Ou Siu Chai sastrawan keparat." Tiba-tiba Kun Leong melompat keluar dari tempat sembunyinya dan langsung dia mengulur tangan hendak menangkap dan mendorong pundak Ou Chiang Hou. Gerakannya bukanlah serangan ilmu silat, hanya sekedar untuk menyuruh Siu Chai itu mundur dan tidak mendesak Visian. Melihat munculnya seorang pemuda tanggung berkepala gundul, Ou Chiang Hou mengira seorang Huesio muda, maka dia cepat mengelak. Akan tetapi tanpa disadari sendiri oleh Kun Leong, pemuda itu telah memiliki gerakan yang amat luar biasa, karena hatinya ingin memegang pundak dan mendorong, otomatis gerakannya pun mengandung unsur ilmu silat Pat Hong Sin Kun yang dapat memotong jalan 8 penjuru, maka pengelakan itu sia-sia. Tahu-tahu pundak Siu Chai itu dapat didorongnya sehingga tubuh Ou Siu Chai terhuyung ke belakang. Ou Siu Chai berseru kaget bukan main karena dia sendiri tidak tahu bagaimana elakannya sampai gagal. Hanya dia merasa lega bahwa tenaga dorongan, Huesio, muda itu ternyata tidaklah begitu hebat. "Huesio busuk dari mana berani berlancang tangan mencampuri urusanku?" bentaknya sambil memandang dengan mata mendelik kepada Kun Leong. Kalau saja tidak disebut Huesio, masih mending akan tetapi kini bahkan disebut Huesio busuk. Tentu saja perut Kun Leong terasa panas dan sepasang matanya memandang dengan sinar mata bercahaya aneh dan tajam menusuk sehingga Ou Siu Chai sekali lagi terkejut setengah mati. Mata itu tiba-tiba menjadi mata setan, pikirnya seram. "Engkau ini orang sastrawan, akan tetapi berwatak cabul, genit, dan tersesat. Apakah engkau hendak mengulangi perbuatanmu yang biadab di perahu itu, 5 tahun yang lalu?" Kun Leong menegur. "Bukankah banyak kitab kuno yang kau baca, yang mengajar bagaimana orang harus hidup benar? Sudah 5 tahun belum bertobat, belum sadar malah makin gila." Untuk ketiga kalinya Siu Chai itu terkejut dan heran. "Xiao Suhu dari kuil dan golongan mana? Harap tidak mencampuri urusan ini karena urusan ini adalah persoalan pribadi dan permusuhan dari kedua golongan." Makin mendalam kerut alis Kun Leong, apalagi ketika mendengar suara ketawa tertahan di belakangnya. Dia sudah hafal benar suara ketawa tertahan dari Visian itu. "Aku bukan dari kuil dan golongan manapun juga." Dia membentak. "Bahkan aku sama sekali bukan Huesio."
Engkau Ou Chiang Hou sastrawan sesat yang dahulu memperkosa istri guru silat Gui Tiong di perahuku, kemudian mengakibatkan matinya suami istri itu. Ingat. Untuk keempat kalinya Ou Chiang Hou terbelalak heran. Wah wah. Dia menggaruk-garuk kepalanya. Jadi kau. Si gundul bocah tukang perahu itu. Wut, telak. Kembali Ou Chiang Hou terhuyung karena Kun Leong telah menampar pipinya dan biarpun tadi dia mengelak, tetap saja pipinya kena tampar. Hal ini amat mengherankan bagi Ou Chiang Hou yang berkepandaian tinggi, akan tetapi sama sekali tidak mengherankan bagi Kun Leong. Pemuda gundul ini hanya mengira bahwa sastrawan itu tidak sungguh-sungguh mengelak, maka dorongannya tadi dan tamparannya mengenai sasaran. Dia tidak sadar bahwa setelah memiliki ilmu silat tinggi Pat Hong Sin Kun, silat sakti 8 penjuru angin, setiap gerakannya memang mengandung gaya yang luar biasa sehingga sukar diduga lawan kemana hendak meluncur. Bocah setan, kau bosan hidup? Ou Chiang Hou menjadi marah sekali dan dengan pengerahan tenaganya dia memukul ke arah kepala dan dada Kun Leong secara cepat sekali dengan kedua tangannya. Kun Leong paling anti kalau kepalanya dibuat permainan, apalagi dipukul. Setelah dia gundul, sesuatu yang menyinggung kepalanya menyakitkan hatinya benar, maka kini dia mengangkat tangan menangkis pukulan yang mengancam kepalanya, akan tetapi pukulan ke arah dadanya tak sempat dia menangkisnya, maka otomatis bergeraklah tenaga sinkang yang dilatih selama 5 tahun. Bu! Au! Duh! Ou Chiang Hou memegangi tangan kirinya yang seolah-olah remuk rasanya ketika membentur dada Kun Leong tadi. Engkau malah berani memukul kepalaku, ya? Benar-benar engkau orang jahat, perlu dihajar. Kun Leong sudah maju dan tangan kirinya bergerak dari depan memukul dada lawan. Biarpun kesakitan, Ou Chiang Hou yang dapat menduga bahwa si gundul ini memiliki kepandaian aneh, cepat menangkis. Akan tetapi sungguh di luar dugaannya ketika tiba-tiba kepalanya ditempeleng oleh tangan kanan Kun Leong dari belakang. Pleng! Dan dia terguling. Inilah keistimewaan gerak Pat Hong Sin Kun, serangan pertama dari depan untuk memancing perhatian sedangkan serangan susulan datang dari arah berlawanan. Banyak serangan macam ini yang datang dari 8 penjuru dalam ilmu silat sakti ini. Ou Chiang Hou hanya merasa kepalanya pening saja, maka begitu terguling dia dapat meloncat berdiri lagi. Kemarahannya membuat mukanya berubah pucat, tangannya meraba punggung dan tampaklah sinar berkilat ketika dia mencabut pedangnya menerjang Kun Leong. Trang! Visian telah menangkis pedang itu, padahal tentu saja Kun Leong sudah siap untuk menghindarkan serangan tadi. Terjadilah pertandingan pedang yang seru antara Visian dan sastrawan itu. Melihat betapa darah itu terdesak hebat dalam belasan jurus saja, Kun Leong menjadi khawatir sekali. Untuk maju dengan tangan kosong saja dia merasa ngeri, maka dia lalu meloncat ke atas pohon, mematahkan sebuah dahan pohon dan meloncat turun terus langsung menerjang Ou Siu Chai dengan senjata dahan di tangan. Begitu menerjang tentu saja dia menggunakan gerakan dari ilmu Siang Liong Pang dan hebat bukan main akibatnya. Bukan hanya Ou Siu Chai yang berloncatan mundur, bahkan Visian juga bingung melihat tiba-tiba banyak sekali tongkat melayang ke sana-sini dengan ganasnya sehingga darah itu pun meloncat mundur. Akan tetapi, tongkat dahan itu terus menyerang Ou Siu Chai yang berusaha menangkis dengan pedangnya. Celaka baginya, tongkat yang ditangkis itu seperti dapat mengelak dan tahu-tahu lengan kanannya yang memegang pedang terpukul tongkat, bukan main nyeri rasanya sehingga kalau saja dia tidak mempertahankan pedangnya dengan tenaga sinkang, tentu pedang itu akan terlepas. Akan tetapi, gebukan kedua menyusul tanpa dapat diduganya terdengar suara, buk, dan tubuhnya kembali terguling karena pantatnya sudah terpukul sehingga rasanya daging pinggul remuk-remuk. Kini maklumlah Ou Siu Chai bahwa kalau dia melanjutkan pertandingan, dia dan temannya akan mati konyol. Maka dia bersuit keras, tubuhnya mencelat ke dekat temannya yang sedang didesak hebat, pedangnya bergerak menangkis memberi kesempatan kepada Kiang Ti untuk melepaskan diri dari kepungan sinar pedang lawan, kemudian keduanya melompat jauh dan melarikan diri tanpa berani menoleh sama sekali. 3 orang itu hendak mengejar, akan tetapi Kun Leong berkata, mereka sudah mendapatkan pelajaran, tentu sudah bertobat. Perlu apa dikejar lagi? Poa Suit menyuruh kedua adiknya berhenti, kemudian mereka menghampiri Kun Leong dan orang tertua di antara mereka itu menjura. Ah, kiranya Laute adalah seorang pendekar muda yang berilmu tinggi. Sungguh kami telah bersikap kurang hormat, kata pula Tan Suibu. Jiwie Suheng,
kakak seperguruan berdua, kalau tidak ada dia, tentu semuamu ini celaka di tangan Xiu Cai busuk tadi, kata Lim Fisian yang kini memandang kepada Kun Liong dengan sinar mata penuh kagum. Kun Liong mengerutkan alisnya dan membuang tongkatnya dengan hati mengkal. Masih berdengung di telinganya suara ketawa Fisian tadi ketika dia disebut Huixiao busuk oleh Ou Xiu Cai. Kini mereka memuji-mujinya. Siapa tahu di balik pujian bibir manis dari darah itu tersembunyi ejekan terhadap kepala gundulnya. Dengan suara dingin dia berkata, "Aku hanyalah seorang gundul yang tiada artinya. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, dia lalu melangkah tanpa menengok lagi. Sungguh aneh, kata Tan Suibu. Dia marah. Agaknya masih marah karena engkau pernah menertawai kepalanya, Sumoi, kata Po Asut It menyesal. Dia tahu bahwa pemuda tanggung yang gundul itu adalah seorang yang luar biasa, dan sebetulnya dia ingin sekali tahu siapakah pemuda itu dan murid siapa. Lim Fisian juga merasa menyesal, apalagi ketika dia teringat betapa tadi belum lama ini dia terpaksa tertawa lagi melihat Ou Xiu Cai yang jahat juga salah kira, menganggap pemuda itu seorang Huixiao. Biarlah aku minta maaf kepadanya, katanya lalu berlari mengejar Kun Liong yang sudah lenyap di balik sebuah tikungan. Kedua orang suhengnya hanya saling pandang dan membiarkannya saja, bahkan tetap menunggu di situ dengan harapan mudah-mudahan semua mereka dapat menyabarkan hati pemuda gundul yang luar biasa itu sehingga mereka dapat saling berkenalan. Tai Hiap, tunggu dulu. Kun Liong terkejut dan heran mendengar suara wanita ini. Sebelum dia menengok, tampak bayangan berkelebat dari belakangnya dan kiranya Fisian kini telah berdiri di depannya dengan wajah sungguh-sungguh. Dia menyebut aku, Tai Hiap. Jantung Kun Liong berdebar. Sebuah ejekan barukah ini? Dia disebut pendekar besar. Kalau darah itu kembali mengejeknya, akan dimakinya. Diajak orang lain tidak apa-apa, akan tetapi diajak darah ini. Sakit hatinya. Kini dia sadar bahwa sikap pemarahnya akhir-akhir ini mengenai kepala gundulnya adalah karena orang melakukannya di depan darah ini. Kau mau apakah menyusul aku? Tanyanya, gagap karena pandangan mata darah itu benar-benar membuat dia canggung, malu dan bingung. Kami tahu bahwa Tai Hiap marah, dan memang sepantasnya lah kalau Tai Hiap. Sebutanmu ini ejekan ataukah pujian kosong? Kalau ejekan, tidak perlu kita bicara lagi. Kalau pujian kosong, kuharap jangan lakukan itu. Aku tidak suka disebut Tai Hiap, baik ejekan maupun pujian. Sepasang mata yang jeli dan indah itu terbuka lebar, memandang bingung. Habis disuruh menyebut apakah aku ini? Namaku Kun Liong, Yap Kun Liong, bukan pendekar besar, bahkan bukan pula pendekar kecil. Sebut saja namaku, beres. Wah, mana aku berani? Dia aku menyebut Yap Eng Hiong, orang gagah Yap, saja. Aku bukan Eng Hiong, bukan pula Bu Hiap, pendekar silat, aku hanya seorang gundul yang... Stop! Kau benar-benar marah besar dan semua adalah karena kesalahanku. Kami berhutang budi kepadamu, bahkan mungkin aku berhutang nyawa, dan aku telah membuat engkau marah besar dan sakit hati. Tidak adakah maaf bagiku? Melihat sinar mata itu sayu penuh penyesalan dan suara itu demikian minta dikasihani, kekerasan hati Kun Liong akibat kemarahannya tadi hancur luluh, mencair seperti salju digodok. Cepat dia mengangguk dan menjawab. Tentu saja aku memaafkanmu, bahkan tidak perlu kau minta maaf karena sebetulnya aku tidak marah kepadamu, hanya, malu karena kepalaku. Mengapa dengan kepalamu? Kepalamu tidak apa-apa, bahkan, baik sekali bentuknya. Sesungguhnya kah? Aku berani bersumpah tidak membohongimu. Yap Eng Hiong, Jangan sebut Eng Hiong segala, namaku Kun Liong, tanpa embel-embel. Kun Liong, aku telah berhutang nyawa kepadamu, bagaimana aku akan dapat membalasmu? Berkali-kali kau menyatakan hutang nyawa, nama pun belum kau perkenalkan kepadaku, Lim Fisian. Engkau tahu. Kun Liong tersenyum dan sinar matanya kini sudah berseri penuh kenakalan. Setan gundul tentu saja tahu segala. Mata yang jernih itu terbelalak. Engkau aneh, orang sudah berhati-hati untuk tidak menyinggungmu, engkau malah memaki-maki diri sendiri setan Gan. Teruskan saja. Hahaha, memang aku gundul. Nih, halus bersih, kan?
Kun Leong menundukkan kepalanya dan mengelus-elusnya. Kau boleh menyebut aku gundul 1000 kali asal jangan mentertawakan. Asal engkau tidak jijik melihatnya. Siapa yang jijik? Aku senang melihatnya. Memang, lucu, akan tetapi lucu bukan berarti buruk. Contohnya, seorang bayi selalu lucu, dan tak pernah buruk. Semua orang ingin memeluk dan menciumnya. Wah, apakah kepalaku juga menimbulkan hasrat orang untuk menciumnya? Kun Leong memandang nakal dan senyumnya melebar ketika dia melihat darah itu tersipu-sipu malu dan kedua pipinya berubah kemerahan, apalagi bibirnya yang menjadi merah sekali. Tiba-tiba saja Kun Leong ingin kepalanya dicium oleh bibir seperti itu. Engkau memang orang yang lucu dan gagah, Kun Leong. Aku telah kau tolong, entah bagaimana aku dapat membalas kebaikanmu. Benarkah engkau ingin membalasnya? Dan engkau tidak akan marah kalau aku minta kau melakukan sesuatu untuk membalasnya. Tidak, Kun Leong. Bagaimana aku bisa marah kepadamu? Sumpah? Sumpah apa? Bahwa engkau tidak akan marah kepadaku? Aku bersumpah. Wah, engkau mudah sekali bersumpah, Vixian. Tentu saja, karena memang aku sungguh-sungguh. Sudahlah, katakan, apa permintaanmu itu? Aku. Aku ingin kau, Hem. Mau apa sih engkau ini? Ham seperti orang gagu. Vixian, aku ingin kau, mencium gundulku 1 kali saja. Vixian terbelalak, hidungnya kembang kempis, kedua pipinya merah akan tetapi matanya mengeluarkan sinar aneh, tersipu dan berseri. Dekatkan kepalamu, katanya lirih. Kun Leong hampir tidak percaya. Dia sudah khawatir kalau darah remaja itu marah dan kalau marah, dia pun tidak akan menyalahkan Vixian. Siapa kira, darah itu menerima permintaannya? Dengan kulit muka merah sampai ke kepalanya, dia menundukkan kepala dan agak membungkuk di depan Vixian. Darah itu tanpa ragu-ragu memegang pinggiran kepalanya dengan kedua tangan, lalu menunduk dan mencium kepala gundul itu, mencium lagi, 3 kali, bukan hanya 1 kali seperti yang dimintanya. Berdebar tidak karuan rasa jantung Kun Leong. Kepalanya yang disentuh hidung dan bibir hangat basah itu terasa geli seperti digelitik, rasa geli yang menembus seluruh tubuhnya, membakar darahnya dan membuat mukanya merah, napasnya agak terburu. Dengan mendadak dia mengangkat mukanya menengadah dengan tubuh masih agak membungkuk sambil berkata, "Kau baik sekali, Up." Karena dia membuat gerakan menengadah sedangkan Vixian masih menunduk di atas kepalanya, tanpa disengaja mulut mereka bersentuhan, membuat keduanya meloncat ke belakang dengan muka merah padam. Oh maafkan, Vixian, aku tidak sengaja. Terima kasih, engkau sungguh baik sekali, selama hidup takkan kulupakan saat ini. Huhuk. Darah itu tiba-tiba terisak, membalikkan tubuh lalu meloncat dan lari pergi meninggalkan Kun Leong. Vixian. Kun Leong memanggil, akan tetapi darah itu terus lari dan lenyap di tikungan. Kun Leong tidak berani mengejar, merasa malu sekali kalau sampai peristiwa tadi diketahui kedua orang suheng darah itu. Dia pun lalu melanjutkan perjalanannya sambil mengangkat kedua pundak beberapa kali, kemudian tersenyum-senyum kalau teringat betapa Vixian telah mencium kepalanya sampai 3 kali, bahkan ada tambahannya dengan pertemuan bibir mereka tanpa sengaja. Dia memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Diusapnya kepala yang dicium tadi dan dibawanya jari tangan yang mengusap itu ke depan hidung dan mulut, menyedot penuh kegembiraan karena seolah-olah tercium olehnya bau harum seperti yang diciumnya ketika Vixian berada di dekatnya tadi. Semua ini dilakukan dengan mata terpejam dan kaki masih melangkah berjalan. Brus! Kun Leong jatuh menelungkup karena kakinya tertumbuk pada akar pohon. Dahinya benjol sedikit, dia bangkit berdiri dan diusapnya benjolan itu, akan tetapi mulutnya masih tersenyum ketika dia melanjutkan perjalanan. Ternyata kegembiraan hati Kun Leong tidak berlangsung lama karena kurang lebih 2 jam kemudian setelah dia berpisah dari Vixian dan memasuki hutan kedua, tiba-tiba dia bertemu dengan serombongan orang yang membuat dia terkejut bukan main. Rombongan ini terdiri dari 8 orang dan semua orang ini telah dikenalnya. 2 orang sudah jelas adalah Ou Chiang Hou dan Qiang Ti yang tadi melarikan diri, dan 5 orang lagi adalah anggota Pek Lian Kau yang tadi pun melarikan diri dihajar oleh Vixian dan 2 orang suhengnya.
Akan tetapi yang seorang lagi adalah seorang berpakaian seperti Tosu, usianya tentu 60 tahun lebih, memegang tongkat yang panjangnya hanya 3 kaki. Yang mengejutkan hati Kun Leong dan yang membuat dia mengenal Tosu ini adalah karena mata Tosu itu seperti mata orang buta, hanya tampak putih saja tanpa ada manik mata yang hitam. Tidak salah lagi, Tosu ini tentulah Loan Kai Tosu, tokoh Pek Lian Kau yang pernah diusir ayahnya ketika hendak membunuh 3 orang perwira pengawal di Lengkok. Nah, itulah dia setan cilik gundul. Qiang Ti dan Ou Chiang Hou membentak ketika mereka melihat Kun Leong berjalan seenaknya. Dialah yang terlihai di antara mereka. Kun Leong berdiri dan menenangkan hatinya yang sebenarnya tidak tenang karena dia maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang kejam. Akan tetapi karena dia tidak merasa bersalah, seujung rambut pun dia tidak merasa takut. Dengan tegak dia berdiri, membiarkan 8 orang itu mengurungnya. Kemudian dia bertanya kepada Ou Chiang Hou, Qiang Ti, dan Loan Kai Tosu yang berdiri di depannya. Cui, Anda sekalian, ini mau apakah mengurung aku yang tidak bersalah apa-apa? Mendengar suara ini, Loan Kai Tosu menggerak-gerakkan biji matanya dan berusaha memandang lebih jelas. Biarpun matanya yang lamur hanya dapat melihat bentuk seorang pemuda tanggung berkepala gundul, namun telinganya dapat menangkap lebih jelas lagi, membuat dia yakin bahwa yang berdiri di depannya adalah seorang anak laki-laki berusia paling banyak 16 tahun. Yang membuat dia heran adalah karena dalam suara itu terkandung keberanian dan ketenangan yang tidak dibuat-buat dan sikap tenang seperti ini dalam keadaan dikurung lawan hanyalah sikap seorang jagoan yang memiliki kepandaian tinggi dan sudah percaya penuh akan kemampuannya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Kun Leong bersikap tenang bukan karena mengandalkan kemampuannya, melainkan tidak merasa bersalah. Dia hanya seorang anak laki-laki yang belum dewasa benar. Loan Kai Tosu berkata dengan nada mencela. Menghadapi seorang anak-anak saja, teman-temannya ini kewalahan dan kelihatan jerih benar? Biarpun dia masih kecil, dialah yang melindungi 3 pendekar secuan itu dan karena dia maka mereka dapat lolos, kata Qiang Ti. Bocah. Engkau siapakah dan mengapa engkau mencampuri urusan kami? Tosu itu kini bertanya. Loan Kai Tosu, aku tidak pernah suka mencampuri urusan orang lain, hanya tidak ingin melihat orang menggunakan ilmu silat untuk menyerang, melukai atau membunuh orang seperti yang kau lakukan di kuil di luar kota Lengkok dahulu itu. Cian Cai. Loan Kai Tosu mengerutkan alisnya. Engkaulah setan cilik itu? Saudara-saudara tangkap dia ini. Dia putra Yap Chong San di Lengkok. Qiang Ti yang banyak mengenal tokoh persilatan karena dia adalah ketua perkumpulan Ui Hong Pang, berseru kaget. Akan tetapi bukankah Yap Sin She, tabib Yap, itu murid Xiao Limpai? Bukan murid Xiao Limpai lagi, kata Loan Kai Tosu. Dia sudah tidak diakui lagi dan hal ini tentu saja tidak ada sangkut pautnya dengan Xiao Limpai. Tapi, ayahnya menjadi pelarian, dimusuhi pemerintah. Kembali ada bantahan dan sekali ini dari mulut Ou Chiang Hou datangnya. Benar, dan karena itulah maka kita tidak akan membunuhnya, hanya menangkapnya sebagai sandera. Kita perlu bantuan orang pandai, dan dengan dia sebagai umpan, kita dapat memancing tenaga bantuan ayah bundanya, dan siapa tahu, kelak Xiao Limpai juga. Mengertilah para teman Tosu itu dan serentak mereka lalu menubruk maju hendak menangkap Kun Leong. Kun Leong sendiri tidak mengerti akan maksud percakapan mereka, maka dia sibuk mengelak dan menangkis. Kalian ini mau apa? Aku tidak ingin berkelahi. Antara kita tidak ada urusan apa-apa. Namun, percuma saja dia berteriak-teriak dan karena ada 7 orang yang mengeroyoknya, semua mempunyai kepandaian tinggi, repot juga dia dan beberapa kali tubuhnya kena hantaman. Biarpun semua pukulan itu meleset karena otomatis sinkangnya yang istimewa itu membuat setiap pukulan meleset, namun kulit tubuhnya terasa panas dan nyeri-nyeri juga, apalagi setelah beberapa kali ada pukulan mengenai kepala dan mukanya, mulai terasa panas perut Kun Leong. Dia sendiri tidak tahu mengapa semenjak belajar pada Bun Huat Tosu, terutama semenjak dia mempelajari sinkang yang aneh itu, setiap kali datang kemarahan, perutnya menjadi panas. Dia tidak tahu bahwa ini adalah akibat latihan sinkang istimewa dari bekas ketua Hua Sanpai itu. Tadinya para pengeroyok itu tidak ingin memukul karena sesuai dengan perintah Loan Kai Tosu yang memimpin rombongan itu, mereka hanya ingin menangkap.
Akan tetapi setelah beberapa kali tangan mereka yang hendak mencengkeram dan menangkap selalu meleset, mereka menjadi penasaran dan mulai mempergunakan kepalan. "Hei It!" Tiba-tiba Kun Leong berseru, tubuhnya digoyangkan seperti seekor anjing menggoyang tubuhnya yang basah, dan 7 orang yang mengeroyoknya seperti semut itu terdorong mundur semua. Marahlah pemuda gundul itu setelah mukanya biru-biru dan kepalanya benjol-benjol, tubuhnya nyeri semua. Mulailah dia mainkan ilmu silat Pat Hong Sin Kun dengan teratur dan dapat dibayangkan betapa heran hatinya ketika dia mainkan ilmu ini. Dalam beberapa gebrakan saja serangannya membuat 3 orang pengeroyok jatuh tersungkur dan terdengar teriakan kaget dari mulut para pengeroyoknya. Akan tetapi karena dia tidak mempunyai niat melukai lawan, apalagi membunuh, dorongan-dorongan sebagai pengganti pukulan itu hanya membuat lawan roboh saja tanpa terluka sehingga mereka bangkit kembali. Kalau saja setiap pukulannya disertai tenaga sinkangnya yang istimewa, agaknya sekali terkena pukulannya, tiap lawan itu tentu takkan mudah untuk bangkit kembali. Melihat sepak terjang pemuda gundul itu, Loan Kaitosu terheran-heran. Dia tahu bahwa ayah anak ini memiliki ilmu kepandaian yang lebih tinggi daripadanya, akan tetapi ilmu silat yang dimainkan anak ini, luar biasa anehnya dan sama sekali bukan ilmu silat Xiao Limpai biarpun ada terasa olehnya dasar-dasar gerakan ilmu silat Xiao Limpai. Demikian tajam pendengaran Tosu setengah buta ini sehingga pendengarannya lebih tajam menangkap setiap gerakan daripada pandang mata seorang yang awas. Cepat dia menggerakkan tongkatnya pada saat yang tepat dan robohlah Kun Leong, tertotok jalan darah di pundaknya. Beberapa orang segera menindih tubuhnya dan kaki tangannya dibelenggu dengan tali terbuat dari kulit kerbau yang kuat. "Wah, kalian ini orang-orang sesat yang jahat sekali. Apakah kalian tidak mempedulikan hukum lagi? Di mana perikemanusiaan kalian? Tidak tahukah kalian akan hukum dunia dan akhirat?" Akan tetapi 8 orang itu hanya tertawa seolah-olah mendengar kelakar yang lucu. Perut Kun Leong makin terasa panas. Kalau saja tubuhnya dapat digerakkan, tidak lumpuh oleh totokan Loan Kaitosu yang lihai, kiranya dia masih mampu meloloskan diri dari belenggu itu. Kini tidak ada lain jalan untuk melampiaskan kemarahannya selain dengan suara mulutnya. "Loan Kaitosu, engkau berpakaian pendeta akan tetapi hatimu kejam melebihi iblis. Engkau seorang munafik tak tahu malu. Pakaian pendeta yang kau pakai hanya untuk menutupi kekotoran batinmu. Engkau membunuhi manusia tanpa berkejap mata. Bukan karena matamu lamur, melainkan karena mata batinmu sudah buta sama sekali." "Bu!" Untung Loan Kaitosu masih ingat bahwa pemuda gundul itu amat penting bagi Peklian Kau, kalau tidak tentu dia sudah membunuhnya dengan tongkatnya, bukan hanya menggebuk punggung pemuda itu. Akan tetapi karena Kun Leong tak dapat mengerahkan sinkangnya, gebukan itu cukup membuat punggungnya seperti patah, nyeri bukan main rasanya sampai menembus ke tulang sumsum. Biarpun demikian, dia tidak mengeluh, hanya memejamkan mata sebentar menahan rasa nyeri, kemudian membuka mata setelah rasa nyerinya berkurang dan memaki lagi. "Oh Chiang Hou manusia cabul. Engkau pun munafik besar, aksinya saja berpakaian indah mewah seperti sastrawan, berlagak seperti orang terpelajar dan sudah kenyang membaca kitab, akan tetapi agaknya engkau menghafal semua ayat kitab suci hanya untuk pamer. Padahal sebetulnya, di balik semua keindahan itu terdapat kebusukan yang menjijikkan. Engkau tukang memperkosa wanita, perampas istri orang dan tidak segan membunuh mereka. Agaknya, istri semua temanmu ini pun sudah kau incar." "Des!" Pau Chiang Hou mengirim pukulan keras ke arah dada. Karena tidak ingin membunuh, dia pun amat marah. Sastrawan itu hanya menggunakan tenaga kasar sehingga Kun Leong menjadi pingsan. Pukulan itu seperti mengusir semua hawa dari dadanya, menghentikan napasnya. "Xian Cai, kau terlalu sembrono, Oh Sicu. Dia bisa mati kalau tidak kubebaskan totokannya." Dengan tongkatnya, Tosu itu menotok pundak Kun Leong sehingga terbebas dari totokan. Biarpun masih pingsan, pemuda gundul itu dapat bernapas lagi dan bebas dari cengkeraman maut. Setelah Kun Leong siuman, dia mendapatkan dirinya dipanggul oleh seorang di antara para anggota Peklian Kau. Rombongan itu telah melanjutkan perjalanan dan hari sudah mulai gelap sehingga mereka berjalan dengan tergesa-gesa untuk dapat keluar dari hutan itu sebelum gelap. Kun Leong mendongkol bukan main. Dia dipanggul seperti seekor babi yang dibelenggu kuat-kuat, kepalanya tergantung di belakang punggung orang tinggi besar itu, di dekat ketiak sehingga terpaksa hidungnya tersiksa oleh bau yang keluar dari ketiak penuh bulu dan keringat itu.
Dia tahu bahwa ketiak berkeringat mengeluarkan bau tak sedap, akan tetapi belum pernah hidungnya tersiksa seperti ini, begitu dekat terus-menerus dengan ketiak yang bukan tak sedap lagi baunya, melainkan keras menyengat membuat dia ingin muntah. Apalagi kepalanya tergantung terus mendatangkan pusing. Betapa girangnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa totokannya telah terbebas. Dengan hati-hati dia menggerakkan sinkang dari pusarnya, dan dengan bantuan sinkang ini dia mengerahkan ilmu melemaskan diri Siakut Hoat dan berhasillah dia meloloskan tangannya yang dapat dilemaskan itu dari belenggu. Karena sudah tidak tahan lagi, pertama-tama yang dilakukan adalah menampar pundak orang yang memanggulnya. Krek! Tamparan itu membuat sambungan tulang pundak orang itu terlepas. Orang itu memekik dan tubuh Kun Leong terlepas. Tentu saja dia terbanting karena kedua kakinya masih terbelenggu. Sebelum dia sempat melepaskan belenggu kakinya, Lo An Kai Tosu sudah menotoknya kembali dan kedua tangannya sudah dibelenggu lagi dengan lebih erat daripada tadi. Sekali lagi dia dipanggul oleh orang lain dan kini oleh Kiang Ti sendiri, dengan tubuh bagian atas di depan agar kedua tangannya dapat selalu diawasi oleh pemanggulnya. Kembali kepalanya tergantung, akan tetapi hidungnya tidak tersiksa lagi biarpun hidung itu kini sering terbentur pada perut Kiang Ti. Rombongan itu bermalam di sebuah kuil di luar hutan. Mereka membagi-bagi makanan, akan tetapi Kun Leong tidak mau makan. Dia tidak memaki lagi, hanya diam saja dan diam-diam dia mencari akal bagaimana dapat lolos dari orang-orang lihai itu. Dia maklum bahwa yang amat lihai hanyalah 3 orang, Lo An Kai Tosu, Ou Chiang Hou, dan Kiang Ti. Kalau bisa lolos dari 3 orang ini, mudah saja mengalahkan 5 orang anggota Pek Lian Kau. Dia mendengarkan percakapan mereka dan tahulah dia bahwa ternyata ada kontak hubungan antara Pek Lian Kau dan Kui Eng Pai yang dipimpin oleh si bayangan hantu. Sedangkan Kiang Ti sebagai murid si bayangan hantu yang sudah berdiri sendiri dan mengetuai Ui Hong Pang, menjadi perantara. Inilah sebabnya mereka dapat bekerja sama, sedangkan Ou Chiang Hou berniat untuk membantu atau menghambakan diri kepada si bayangan hantu yang terkenal sebagai seorang di antara 5 datuk kaum sesat yang sakti dan berpengaruh. Karena dia juga menggunakan Kiang Ti sebagai perantara, maka tentu saja dengan senang hati dia bergabung dengan Pek Lian Kau. Dengan bantuan yang amat berharga dari ketua Kui Eng Pai, Tinto yakin bahwa perjuangan rakyat akan berhasil dalam waktu singkat, kata Lo An Kai Tosu dengan suara penuh semangat. Ingin sekali Kun Leong berteriak membantah, akan tetapi tubuhnya terlampau lemah dan lemas sehingga dia hanya membantah dalam hati saja. Betapa banyaknya di dunia ini orang-orang seperti Lo An Kai Tosu. Dunia penuh dengan manusia-manusia yang mencuri dan membonceng nama rakyat demi kepentingan diri pribadi. Sungguh tak tahu malu manusia-manusia seperti itu. Sejarah telah menunjukkan betapa kekuasaan-kekuasaan jatuh bangun di dunia ini, dan semua kekuasaan itu, pada saat bangkit, pada saat berusaha merenggut kekuasaan, selalu mempergunakan nama rakyat jelata. Demi rakyat. Pencinta rakyat. Dan masih banyak lagi nama-nama yang dipakai untuk tercapainya cita-cita mereka. Pemerintah yang sekarang ini, di bawah kekuasaan Kaisar Yunglo, pada waktu memperebutkan tahta kerajaan dengan keponakannya sendiri, pada waktu perang saudara, juga mempergunakan nama rakyat untuk memperoleh dukungan. Sebaliknya, pemerintah lama sebelumnya juga selalu membonceng kepada nama rakyat. Dengan sendirinya rakyat menjadi pecah belah. Karena yang mendukung dianggap rakyat sedangkan yang tidak mendukung tentu saja dianggap musuh. Dan musuh ini tentu saja dianggap rakyat oleh pihak lawan. Dengan sendirinya rakyat yang menjadi korban, menjadi bingung dijadikan permainan orang-orang seperti Lo An Kai Tosu dan para pimpinan Pek Lian Kau. Setelah kini Yunglo menang dan menjadi kaisar, timbul penentangnya, yang paling hebat adalah Pek Lian Kau yang kembali menggunakan nama rakyat sebagai dasar perjuangannya. Hendak dibawa kemanakah rakyat ini? Apakah selama dunia berkembang rakyat hanya akan menjadi permainan belaka demi pemuasan nafsu ambisi beberapa gelintir manusia yang menamakan diri sebagai pemimpin-pemimpin rakyat? Pernahkah ditemui mereka yang tadinya menggunakan nama rakyat dalam perjuangan, setelah berhasil dalam perjuangannya, benar-benar ingat kepada rakyat jelata? Ataukah mereka itu lalu lupa karena mabok akan kemenangan, mabok akan kedudukan dan kemuliaan? Seperti pemetik buah lupa akan bangku yang diinjaknya untuk mengambil buah setelah buah itu terdapat olehnya. Rakyat hanya dianggap sebagai bangku tempat berpijak, atau sebagai batu loncatan, atau sebagai boneka-boneka. Harap Totiang jangan khawatir.
Saya berani pastikan bahwa Subo, Ibu Guru, tentu akan suka bekerja sama dengan Pek Lian Kau, karena cita-cita Subo hanya untuk menghancurkan manusia Shite itu, dan juga pemerintah yang banyak merugikan golongan kami. Kalau Subo sendiri turun tangan, siapa yang berani menentang? Kui Engpai terkenal di seluruh dunia, dan nama besar Kui Eng Nio Chu Ang Finio, siapa yang tidak gentar mendengarnya, kata Kiang Ti dengan bangga, menyombongkan nama besar gurunya. Sayang saya sendiri belum beruntung berhadapan dengan gurumu itu, Saudara Kiang. Akan tetapi saya yakin dengan perantaraanmu, saya akan dapat menghadap Kui Eng Nio Chu, nona bayangan hantu, yang namanya sudah lama ku dengar itu sebagai seorang di antara para datuk dunia persilatan. Kabarnya, di antara para datuk, ada 2 orang wanita, pertama adalah Kui Eng Nio Chu, dan kedua adalah Siang Tok Moli. Benarkah? Tanya Ou Chiang Hou. Kiang Ti, ketua Ui Hongpang mengangguk-angguk. Benar demikian, akan tetapi aku sendiri pun belum pernah bertemu dengan Siang Tok Moli, iblis betina racun wangi. Kabarnya dia masih belum tua benar dan amat lihai, sungguh pun aku tidak percaya akan lebih lihai dari Subo. Dan siapakah datuk-datuk yang lain, Kiang Pancu? Yang saya ketahui hanya 3 orang. Pertama adalah Subo, kedua Siang Tok Moli, dan ketiga Ban Tok Choaong. Yang 2 orang lagi entah siapa. Akan tetapi, saya sendiri belum pernah bertemu dengan mereka dan hanya mendengar dari Subo saja. Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan mereka, bahkan Subo sendiri pernah melarang saya menyebut-nyebut nama mereka. Menurut desas-desus, menyebut nama mereka saja sudah cukup untuk mengundang mereka. Ih! Ou Chiang Hou yang berwatak kejam itu merasa ngeri. Sian Chai, ketua kami ingin sekali dapat mengadakan kontak dengan para datuk. Mudah-mudahan melalui hubungan dengan Kui Engpai, kami akan dapat menghubungi pula para datuk yang lain, kata Lo An Kai Tosu. Percakapan dihentikan. Mereka mengasuh dan Kun Leong yang amat tertarik akan percakapan tadi pun mencoba untuk tidur. Akan tetapi dia tidak dapat tidur. Percakapan tadi membuat dia teringat kepada Ban Tok Choaong Ou yang kok kakek yang mengerikan seperti ular itu. Si Raja Ular, Choaong, itu patut menjadi datuk kaum sesat. Kekejamannya luar biasa, lebih-lebih putranya yang bernama Ouyang Bo itu. Meremang bulu tengkuk Kun Leong kalau dia teringat akan ayah dan anak Raja Ular itu. Kepalanya menjadi gundul gara-gara ayah dan anak itulah. Setelah dia digigit ular beracun dan terkena jarum beracun Ouyang Bo, rambutnya rontok semua. Kelak dia harus memberi hajaran kepada Ouyang Bo agar tidak ada orang yang dibikin gundul seperti dia lagi, memberi hajaran sampai bertobat betul-betul baru dia mau sudah. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali rombongan itu sudah siap untuk meninggalkan kuil tua melanjutkan perjalanan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan kaget seorang di antara para anggota Pek Lian Kau di luar. Semua orang kecuali Kun Leong yang masih terbelenggu dan rebah meringkuk di atas lantai dingin, lari keluar. Kun Leong mendengar suara orang berbantahan di luar kuil, akan tetapi dia tidak dapat mendengar jelas dan tidak dapat melihat karena tak dapat bergerak dari tempat itu. Tiba-tiba dia melihat bayangan berkelebat masuk. Cuaca masih suram karena hari masih amat pagi dan sinar matahari baru sedikit menyinari ruangan dalam kuil itu di mana dia berada. Engkau Kun Leong, bukan? Terdengar suara bayangan itu yang tidak begitu jelas bentuk wajahnya, namun bentuk tubuhnya jelas menunjukkan seorang darah remaja. Tentu Visian, siapa lagi? Berdebar jantung Kun Leong dan mukanya terasa panas karena jengah teringat akan ciuman di kepalanya. Sebelum dia sempat menjawab pertanyaan aneh itu, karena kalau Visian perlu apa bertanya lagi apakah dia Kun Leong, darah remaja itu menggerakkan sebatang pedang panjang yang mengeluarkan sinar berkeredepan dan sekali tebas saja belenggu kaki di tangan Kun Leong putus semua. Bukan main hebatnya gerakan pedang ini. Kun Leong yang telah terbebas dari totokan dengan sendirinya malam tadi, menggosok-gosok pergelangan kedua tangannya yang terasa nyeri dan hampir mati rasa. Kini dia memandang terbelalak. Darah ini bukan Visian. Sama sekali bukan, biarpun darah remaja yang agak lebih muda ini juga cantik sekali, cantik dan sikapnya tenang, bahkan agak dingin. Sikap dingin itu terasa sekali pada bentuk mulut dan dagunya yang mengeras, dan matanya yang keras seperti baja, memandang seperti tanpa perasaan. Kau siapakah? Engkau tentu lupa lagi kepadaku, setelah berpisah 5 tahun. Aku Yobi Kyo. Tentu saja aku lupa. Engkau sudah,
besar sekarang, sudah menjadi seorang dara yang, cantik jelita. Kun Leong berhenti ketika melihat sinar mata itu tiba-tiba menjadi tajam sekali ditujukan kepadanya. Cepat dia menyambungnya. Dan engkau menjadi lihai sekali dengan pedangmu. Bikiok, bagaimana engkau bisa mengenalku? Bikiok menggerakkan pandang matanya dan tahulah Kun Leong. Kepalanya. Tentu saja di dunia ini, mana ada kepala gundul lain kecuali dia? Kalau ada pemuda gundul, tentu para Huisyo. Tak terasa lagi ia menggerakkan tangan mengelus kepalanya, memandang Bikiok sambil tersenyum. Terima kasih, Bikiok. Engkau telah 2 kali menyelamatkan nyawaku. Yang pertama di sungai dahulu dan kini. Sudahlah. Harap engkau cepat-cepat pergi dari sini. Kalau terlambat, aku benar-benar takkan dapat menyelamatkan nyawamu lagi. Cepat pergi, Kun Leong, dan jangan banyak bertanya. Mengapa begitu? Apakah aku tidak boleh bicara denganmu setelah pertemuan yang tak tersangka-sangka ini? Tidak, jangan. Pergilah. Hanya untuk mengucapkan terima kasih juga tidak boleh? Dara itu menghela napas. Engkau bandel. Mereka semua akan mati, dan engkau juga kalau tidak lekas pergi. Melihat Dara itu gelisah sekali, Kun Leong menjadi tidak tega. Dia tidak takut akan ancaman maut, akan tetapi dia tidak mau menyusahkan hati Dara yang telah 2 kali menolongnya ini. Baiklah, Bikiok. Aku pergi, akan tetapi terimalah ucapan terima kasihku kepadamu. Rasa terima kasih membuat Kun Leong memegang tangan kanan Dara itu, membawa tangan itu kepada kepalanya yang gundul sehingga terasa olehnya betapa telapak tangan yang halus hangat itu menyentuh gundulnya. Heran sekali dia di dalam hatinya, mengapa dia ingin sekali gundulnya disentuh oleh tangan Dara ini? Akan tetapi Bikiok merasa geli dan menarik tangannya biarpun dengan halus. Pergilah, Kun Leong. Kapan kita bertemu lagi, Bikiok? Tidak mungkin bertemu lagi. Selamat berpisah. Setelah berkata demikian, Dara itu melangkah keluar, di pintu membalik dan berkata, Kau ambil jalan dari pintu belakang. Cepat. Barulah Dara itu meloncat ke depan dan tak nampak lagi. Kun Leong segera menyelinap melalui belakang kuil, akan tetapi dia tidak pergi seperti telah dipesan oleh Bikiok, melainkan berindap-indap menyelinap di antara pohon-pohon menuju keluar kuil dan tak lama kemudian dia telah bersembunyi di belakang semak-semak dan mengintai ke halaman kuil. Matanya terbelalak penuh kengerian ketika dia menyaksikan apa yang terjadi di halaman kuil tua itu. Seorang wanita yang bertubuh pendek, sama tingginya dengan Bikiok yang baru berusia 13 tahun, akan tetapi wajah wanita itu menunjukkan bahwa dia telah berusia 2 kali lebih, berdiri di tengah halaman. Wajah wanita itu cantik dengan muka bulat, di punggungnya tampak sebatang pedang panjang agak melengkung, rambutnya panjang digelung secara aneh. Yang mengerikan adalah tangannya yang berlepotan darah itu menggenggam sepotong benda berdarah yang dimakannya dengan gigitan-gigitan kecil. Di depan kakinya menggeletak sesosok mayat anak buah Pek Lian Kau dengan dada robek sedangkan 4 orang anggota Pek Lian Kau lainnya masih mengurungnya dengan senjata di tangan, bersama Loan Kai Tosu, Ou Chiang Hou dan Kiang Ti yang semua telah memegang senjata menghadapi wanita cantik itu. Bikiok berdiri di pinggir, bersedekap dan menonton dengan wajah dingin. Tiba-tiba Loan Kai Tosu mengeluarkan suara pekik dahsyat, itulah Sai Chu Hokang, auman singa, yang dapat melumpuhkan lawan. Namun wanita itu tidak bergoyang sedikit pun, bahkan menghadapi terjangan Loan Kai Tosu yang disusul teman-temannya, dan dia bersikap seenaknya, menghabiskan benda berdarah yang dimakannya. Setelah senjata 7 orang itu berkelebatan dekat hampir mengenai tubuhnya, barulah wanita itu menyambutnya. Sisa benda berdarah itu digigitnya, kedua tangannya bergerak-gerak dan tiba-tiba sanggul rambutnya terlepas, rambut itu berubah menjadi bayangan hitam menyambar ke sekelilingnya, jari-jari tangannya menyambar dan tampaklah darah muncrat-muncrat disusul pekik mengerikan berkali-kali. Sebentar saja semua gerakan berhenti dan Kun Leong yang bersembunyi, memandang dengan muka pucat sekali, matanya terbelalak dan mulutnya terasa kering. Penglihatan di depan itu terlalu menyeramkan. Hanya Loan Kai Tosu dan Kiang Ti 2 orang saja yang masih hidup, bangkit duduk dan cepat mengatur pernapasan. 5 orang yang lain, yaitu Ou Chiang Hou si sastrawan cabul dan 4 orang anggota Pek Lian Kau yang tadi mengeroyok, telah menggeletak malang melintang dengan dada terobek dan jantung mereka kini telah berada di tangan wanita itu.
Tahukah engkau mengapa aku tidak membunuh kalian berdua? Terdengar suara wanita itu setelah menyemburkan sisa jantung pertama yang tadi digigitnya ke atas tanah. Mulutnya yang berlepotan darah itu amat mengerikan. Loan Kaitosu, karena aku ingin engkau pergi menghadap ketua Pek Lian Kau dan mengatakan bahwa kalau dia menghendaki bantuan Siang Tok Moli, dia harus bersikap lebih hormat dan mengundangku sendiri, dan kematian 5 orang anak buahnya ini untuk peringatan bahwa biarpun aku suka bekerja sama, namun sama sekali aku bukanlah anak buah atau kaki tangan Pek Lian Kau. Dengan susah payah Loan Kaitosu bangkit, tongkatnya telah patah-patah dan tulang pundaknya patah pula. Pinto mengerti dan pesan Lo Cianpue akan Pinto sampaikan kepada ketua kami. Tolol kau Tosu busuk. Setua engkau menyebut aku Lo Cianpue? Aku adalah Nona Bu, mengerti? Tosu itu mengangguk-angguk dan menyeringai. Dan engkau orang Shikiang, aku tidak membunuhmu bukan karena aku takut terhadap Kui Eng Niochu Ang Vinio, melainkan aku ingin engkau menyampaikan pesan kepada gurumu itu bahwa kalau aku mau, mudah saja aku membunuh murid kepalanya. Nah, kalian minggatlah. 2 orang itu melangkah pergi dengan terhuyung-huyung dan wanita itu terkekeh genit. Kemudian dia memandang kepada Bikiok yang sejak tadi berdiri dengan kedua lengan bersedekap tanpa bergerak seperti arca sambil menegur. Bikiok, mengapa engkau menolong si gundul itu? Bukan main kagetnya hati Kun Liong. Juga Bikiok diam-diam kaget sekali biarpun wajahnya tidak membayangkan sesuatu. Dia bukan segolongan dengan orang-orang ini, Subo, jawab Bikiok, suaranya dingin dan sama sekali tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Kau kira aku tidak tahu akan hal itu? Semalam kulihat dia seorang pemuda yang bertulang baik dan berdarah bersih, tentu lebih bermanfaat bagiku jantungnya. Akan tetapi engkau telah menolongnya dan membebaskannya. Bikiok jangan main-main kau. Apakah engkau jatuh cinta kepada pemuda gundul yang tampan itu? Kembali Kun Liong terkejut sampai tubuhnya terguncang. Bukan main perempuan itu. Mengerikan dan ganas, juga cerdik luar biasa. Entah mengapa dan bagaimana Bikiok sampai bisa menjadi murid iblis betina yang menyeramkan itu. Tidak, Subo. Jangan Subo menyangka yang bukan-bukan. Karena melihat dia menjadi tawanan orang-orang ini, maka Teecu menganggap bahwa Subo tidak menghendakinya dan Teecu melepaskan belenggunya. Untung bahwa kau tidak mencintanya. Kalau kau mencintanya, sekarang juga dia kubunuh dari tempat ini. Untuk ketiga kalinya Kun Liong kaget setengah mati. Celaka, agaknya wanita mengerikan itu tahu bahwa dia bersembunyi di situ. Kalau tidak, mana mungkin wanita itu mengatakan dapat membunuh Kun Liong dari tempat dia berdiri? Mengapa begitu, Subo? Tecu tidak mencinta siapa-siapa, akan tetapi kalau Tecu mencintanya mengapa Subo hendak membunuhnya? Pertanyaan yang tolol, jatuh cinta kepada seorang pria berarti membunuh diri sekerat demi sekerat, tahukah engkau? Mencinta pria tidak ada gunanya sama sekali, karena di dunia ini tidak ada pria yang setia. Sebelum mendapatkan dirimu, pria bersumpah setinggi langit sedalam lautan, kalau sudah mendapatkan, matanya liar mencari perempuan lain. Tahu? Karena itu, jangan sekali-kali engkau jatuh cinta kepada pria. Dan kalau kelak engkau jatuh cinta jalan satu-satunya yang baik adalah membunuhnya, merubah cintamu menjadi benci. Mengerti? Bikiok tidak menjawab dan agaknya iblis betina itu pun tidak membutuhkan jawaban karena dia sudah mulai mengganyang 5 buah jantung yang masih basah oleh darah itu, masing-masing digigit sepotong lalu dibuang sambil mengomel. Jantung manusia-manusia celaka ini sama sekali tidak enak, terutama jantung dia yang berpakaian sastrawan ini. Dia menggerakkan kakinya menendang. Prok! Kepala mayat Ousiucai remuk dan otaknya berantakan. Wek! Tak dapat ditahan lagi Kun Liong muntah-muntah di tempat persembunyiannya. Dia muak bukan main, tak dapat ditahannya lagi, bukan hanya muak melihat iblis betina itu makan jantung mentah, juga amat muak mendengar ucapannya. Bikiok tidak dapat menyembunyikan rasa kagetnya karena dia sungguh tidak menyangka bahwa Kun Liong masih bersembunyi di tempat itu. Nah, kau lihat betapa menjemukan laki-laki. Gurunya berkata lagi. Untung engkau tidak mencintanya, kalau kau mencintanya, engkau kuharuskan membunuhnya sekarang juga. Karena kau sudah membebaskannya, kita harus menjaga gengsi. Biarlah dia bebas, akan tetapi sekali kita berjumpa dengan bocah gundul itu, engkau ketuk kepala gundulnya sampai pecah.
Kun Leong tak dapat menahan rasa panas yang membakar di dalam perutnya. Dia boleh mati dibunuh akan tetapi tidak mungkin dia diam saja menelan penghinaan orang, biarpun orang itu sekejam iblis betina ini. Dia tidak bersalah apa-apa, mengapa dihina? Nanti dulu. Aku tidak melakukan suatu kesalahan, mengapa tiada hujan tiada angin, tiada api tiada air, Bibi datang-datang memaki-maki aku? Kun Leong sudah meloncat keluar dari balik semak-semak sambil mengusap mulutnya yang tadi muntah, memandang kepada iblis betina itu tanpa berkedip dan sedikit pun tidak merasa takut. Gundul buruk. Siapa bibimu? Siang Tok Moli Bulengci membentak, terheran juga menyaksikan keberanian bocah gundul ini. Siapa lagi kalau bukan Siang Tok Moli, seorang di antara para datuk kaum sesat. Kalau tidak boleh disebut bibi, habis aku disuruh menyebut apa? Sing. Siut. Kun Leong sudah memejamkan mata melihat sinar hitam dari rambut wanita itu menyambar dengan kecepatan yang mengerikan. Benar saja, dia merasa ada rambut-rambut halus panjang dan harum membelit seluruh tubuhnya dan tubuhnya terangkat ke atas selalu berputar-putar seperti kitiran angin. Celaka, pikirnya. Dia tidak mampu menggerakkan kaki dan tangan karena keempat anggota tubuhnya itu ikut terbelit. Sekali saja dibanting, akan remuk dia. Aku adalah Nona Bu, tahu? Aku tahu, Nona Bu yang bisanya hanya membunuh orang yang tidak bisa melawan. Bisanya hanya menjilat ludah sendiri yang sudah dikeluarkan di atas tanah. Apa kau bilang? Berdebah busuk, kusiksa engkau sampai minta-minta ampun. Siksalah. Siapa takut? Hal itu hanya akan menambah bukti bahwa Siang Tok Moli yang terkenal sebagai seorang di antara datuk-datuk hanyalah bernama kosong, yang melanggar janji sendiri. Bruk. Tubuh Kun Leong dibanting ke atas tanah, akan tetapi tidak terlalu keras karena kata-kata pemuda itu sudah menikam ke dalam dada iblis betina itu. Bocah setan. Siapa bilang aku melanggar janji? Engkau takkan kubunuh sekarang, hal itu tidak akan kulanggar. Akan tetapi aku tidak berjanji untuk tidak membuntungi kedua kakimu. Aku akan membiarkan kau hidup, akan tetapi kedua buah kakimu akan kubikin remuk tulang-tulangnya sehingga engkau akan menjadi seorang buntung yang tidak ada gunanya. Aku hanya bisa mengatakan sayang, karena hal itu menunjukkan bahwa engkau tidak berani menghadapi kenyataan, jawab Kun Leong dengan sikap tenang, seolah-olah ancaman dibuntungi kedua kakinya hanya seperti mendengar dibuntungi rambut atau kuku jarinya saja. Kenyataan apa yang kau maksudkan? Kun Leong yang cerdik sudah mendapatkan akal dan dia menjawab tenang. Aku sudah pernah bertemu dengan seorang di antara datuk-datuk yang tersohor itu selain engkau. Ih! Benarkah? Siapa yang kau jumpai? Yang amat sakti Bantok Choa Ong Ouyang kau sendiri, bersama putranya, Ouyang Bo. Iblis betina itu benar-benar tertarik sekali. Dia tahu akan kelihayan Raja Ular itu, dan merasa heran bahwa pemuda itu masih hidup setelah bertemu dengan ayah dan anak itu. Bohong kau. Hanya mendengar nama mereka dari orang lain saja. Untuk kebohonganmu itu, bukan hanya kedua kaki, juga sebuah lenganmu akan kubikin buntung. Kalau Kun Leong mengenal wanita iblis ini, tentu dia akan menjadi pucat seperti Bi Kiok, karena iblis betina ini tidak pernah mengancam dan selalu akan melaksanakan kata-katanya. Akan tetapi Kun Leong tetap tenang dan menjawab. Siapa bohong? Bantok Choa Ong orangnya tinggi kurus seperti ular, dia mempunyai trompet aneh dan pedang ular, matanya sipit, lehernya panjang dapat berputar-putar. Dia lalu menceritakan dengan jelas keadaan kakek Raja Ular itu dan putranya. Karena dia memang pernah bertemu dengan mereka, tentu saja dia dapat bercerita dengan tepat sehingga wanita iblis itu percaya. Akan tetapi dibandingkan dengan Siang Tok Moli, si Raja Ular itu masih kalah jauh, kalah kejam, kalah menyeramkan, dan agaknya melihat gerakan-gerakan tadi, dia masih kalah sakti. Hanya aku ingin sekali bertemu dengan para datuk yang lain, kukira engkau tidak akan sehebat mereka itu terutama si bayangan hantu. Boleh. Aku membiarkan engkau pergi dan boleh kau saksikan sendiri. Kelak masih belum terlambat bagiku untuk mencari bocah gundul macam engkau untuk kuganyang otak dan jantungmu. Bi Kiok, hayo pergi, bocah ini menjemukan sekali. Iblis betina itu lalu menggandeng tangan muridnya dan sekali berkelebat dia lenyap. Agaknya dia ingin memamerkan ginkangnya yang luar biasa kepada Kun Leong. Kun Leong tersenyum seorang diri.
Akalnya berhasil. Untung bahwa dia tadi mengintai dan mendengarkan ucapan iblis betina itu terhadap Qiang Ti dan Loan Kaitosu. Kalau tidak tentu dia tidak akan dapat menggunakan akal itu, karena dia tentu tidak mengenal watak iblis itu. Dari ucapan iblis tadi dia dapat mengerti di samping kelihayan dan kekejamannya, iblis betina itu memiliki watak angkuh dan tinggi hati, tidak mau dikalahkan. Karena itulah maka dia sengaja membakar hati iblis betina itu yang tentu saja menjadi penasaran dan membebaskan pemuda itu hanya untuk memberinya kesempatan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Siang Tok Moli tidak kalah dibandingkan dengan datuk lainnya. Akan tetapi Kun Leong juga merasa menyesal sekali mengapa Dara seperti Bi Kiok sampai menjadi murid iblis itu. Ai, kasihan engkau, Bi Kiok. Kun Leong mengeluh dan memandang ke arah tempat Dara itu tadi berdiri seperti arca. Tampak olehnya sesuatu di atas lantai batu depan kuil di mana tadi Dara itu berdiri. Cepat dia menghampiri dan ternyata di atas lantai di mana Bi Kiok tadi berdiri terdapat guratan-guratan huruf yang agaknya dibuat dengan kaki Dara itu. Menggurat lantai dengan kaki mengukir huruf itu saja sudah membuktikan betapa lihai Dara itu, agaknya jauh lebih lihai daripada Lim Fisian, Dara remaja pendekar secuan itu. Kun Leong cepat membaca guratan huruf-huruf itu. Jangan bicara tentang Bokor kepada siapapun juga agar nyawamu selamat. Kun Leong menggaruk kepalanya yang gundul. Dia sudah cukup cerdik untuk mengerti betapa Bokor yang dia temukan di dasar sungai Huangho itu dijadikan perebutan orang, dan tentu saja dia tidak mau sembarangan membicarakannya. Bokor itu telah disimpannya dengan aman. Akan tetapi dia merasa heran sekali mengapa Bi Kiok yang tadinya terancam oleh gurunya yang seperti iblis, masih mempedulikan dia bahkan meninggalkan pesan yang berbahaya ini. Tentu saja akan menjadi berbahaya sekali kalau iblis betina itu tahu akan perbuatan muridnya itu. Mengapa Bi Kiok selalu menolongnya? Teringat dia akan pertanyaan si iblis betina kepada muridnya apakah Dara remaja itu mencinta dia. Dan teringat akan ini, Kun Leong melebarkan matanya dan tersenyum kecut. Mana mungkin seorang Dara secantik Bi Kiok jatuh cinta kepada seorang gundul pelontos seperti dia? Akan tetapi mengapa pula Bi Kiok selalu menolongnya, bahkan berani mati meninggalkan pesan itu? Benarkah dia mencinta? Atau setidak-tidaknya kasihan atau suka kepadanya? Plak! Gundul yang bersih itu kembali dicium tamparan telapak tangannya sendiri. Wah, Gundul! Untungmu besar memang. Kun Leong berkata demikian dengan wajah berseri karena dia teringat akan So Uli Hua yang bersikap manis dan memuji gundulnya, teringat akan Lim Fisian yang bahkan suka mencium gundulnya, kini teringat akan Bi Kiok yang juga suka kepadanya. Ai, mengapa gadis-gadis cantik melulu yang bersikap manis kepadanya? Dengan langkah-langkah ringan, seringan hatinya yang mengenangkan wajah 3 orang Dara remaja yang cantik-cantik itu, Kun Leong melanjutkan perjalanannya ke selatan, menuju Chin Lingshan yang tak berapa jauh lagi. Chin Lingshan merupakan pegunungan yang tidak berapa tinggi, tidak setinggi pegunungan Kunlun Shan, Tanglam Shan, Heng Tuan Shan atau bahkan Chilian Shan yang puncak-puncaknya menjulang tinggi memasuki langit, kata orang. Namun justru karena tinggi puncaknya tidak menembus awan itulah yang membuat pegunungan Chin Lingshan merupakan daerah yang selain indah juga amat subur tanahnya, amat sejuk nyaman hawanya. Beberapa tahun yang lalu, sebelum Chin Ling Pai, perkumpulan Chin Ling, terbentuk oleh pendekar besar Chia Keng Hong dan istrinya, pegunungan ini merupakan daerah angker dan tidak ada orang berani mendaki pegunungan ini yang selain penuh dengan hutan yang dihuni binatang liar itu, juga menjadi sarang kawanan perampok. Apalagi ketika mendiang nenek Tung Sin Nio tinggal di lereng sebelah timur Chin Lingshan, tidak ada seorang pun, baik orang berilmu golongan bersih maupun sesat, yang berani mendekati daerah itu. Nenek Tung Sun Nio adalah guru kedua dari pendekar sakti Chia Keng Hong. Memang di seluruh daerah pegunungan Chin Lingshan ini, lereng timur merupakan bagian yang paling indah pemandangannya dan paling subur tanahnya. Karena itu, di tempat ini pula, bekas tempat pertapaan nenek Tung Sun Nio, Chia Keng Hong mendirikan perkumpulan Chin Ling Pai yang tadinya hanya merupakan kelompok petani yang berlindung di bawah wibawa suami istri pendekar itu. Kemudian jumlah mereka membesar sehingga terkenalah perkumpulan Chin Ling Pai karena Chia Keng Hong menurunkan ilmu silat kepada pemuda-pemuda yang tinggal di situ. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pemandangan dari lereng timur Chin Lingshan menakjubkan sekali. Memandang ke utara tampak samar-samar seekor ular biru yang panjang, yang bukan lain adalah sungai Weiho yang mengalir ke timur.
Memandang ke timur tampak pula kaki pegunungan Teapaksan di mana mengalir sungai Hanshui. Di selatan tampak puncak pegunungan Teapaksan dan sungai Chialing yang airnya agak kuning. Di barat tampak menjulang tinggi puncak pegunungan Minsan yang terkenal itu. Yang disebut Chin Lingpai adalah sebuah dusun di lereng timur Chin Lingshan, sedangkan pendekar sakti Chia Keng Hong bersama istrinya yang diangkat menjadi ketua Chin Lingpai, merupakan juga semacam kepala dusun yang disegani dan dihormati, akan tetapi juga dicinta oleh semua penduduk dusun di situ. Penduduk dusun ini juga menyebut diri mereka anggota Chin Lingpai, dari kanak-kanak yang baru belajar bicara sampai kakek-kakek yang sudah pikun. Chia Keng Hong adalah seorang pendekar yang usianya pada waktu itu sudah mendekati 40 tahun. Wajahnya masih tampak gagah dan tampan, dengan tubuh sedang dan biarpun sudah mendekati 40 tahun, tidak seperti sebagian besar kaum pria setengah tua, pinggangnya masih ramping dan dadanya bidang. Baik pakaiannya, sikap maupun tutur sapanya sederhana sekali sehingga dipandang sepintas lalu, tidaklah pantas kalau dia itu Chia Keng Hong yang terkenal oleh setiap orang di dunia persilatan, lebih patut kalau dia itu seorang sastrawan dusun, atau seorang terpelajar yang mengundurkan diri dan hidup sebagai petani sederhana. Hanya kalau orang memperhatikan sinar matanya dan mendengarkan ucapannya, barulah orang tahu bahwa dia bukanlah orang biasa dan dari pribadinya mencuat keluar wibawa yang berpengaruh. Istri pendekar itu pun bukan orang biasa. Bahkan mungkin sekali namanya lebih banyak dikenal, terutama di kalangan kaum sesat dan namanya pernah membuat setiap orang yang mendengar menjadi ketakutan. Istri pendekar itu bernama Si Biao Eng dan dahulu di waktu masih gadis berjuluk Song Bun Siuli, darah jelita berkabung, karena pakaiannya selalu serba putih. Namanya terkenal sekali karena dia adalah murid datuk golongan sesat, mendiang Lam Hai Sini, wanita sakti Laut Selatan. Di dalam cerita Siang Bok Kiam atau Pedang Kayu Harum diceritakan riwayat Song Bun Siuli Si Bun Eng ini sebelum menjadi istri pendekar sakti Chia Keng Hong. Kini usia Si Biao Eng sudah kurang lebih 35 tahun. Namun dia masih kelihatan muda dan cantik, seperti seorang wanita muda berusia kurang dari 30 tahun saja, tubuhnya masih tetap ramping, tegap berisi dengan kulit halus tanpa noda keriput. Sikapnya kadang-kadang masih agak dingin dan kadang-kadang amat galak. Akan tetapi kalau sudah timbul ramahnya, dia halus budi dan lemah gemulai seperti seorang dewi. Biarpun tingkat ilmu silatnya tidak setinggi suaminya, namun di dunia Kang Ou namanya terkenal sekali dan agaknya tidak banyak tokoh dunia persilatan yang akan mampu menandinginya. Cantik dan halus gerak-geriknya, wanita cantik yang lemah tampaknya, akan tetapi sekali dia mengamuk, jarang ada pendekar yang berani mendekatinya. Suami istri yang gagah perkasa dan yang hidup rukun saling mencinta ini mempunyai seorang anak perempuan yang mereka namakan Chia Giokeng yang pada waktu itu telah berusia 14 tahun lebih. Darah remaja ini cantik seperti ibunya, juga berani mati, tidak mengenal takut dan galaknya seperti harimau, persis ibunya di waktu muda. Namun berbeda dengan ibunya yang pendiam dan kelihatan dingin, Giokeng ini lincah gembira dan pandai sekali bicara, pandai berdebat seperti ayahnya. Pada pagi hari itu, Giokeng berada di rumah dan duduk melamun. Seperti biasanya pagi-pagi sekali dia telah bangun mandi dan mengenakan pakaian bersih. Dia tidak pesolek, akan tetapi seperti ibunya, dia suka akan pakaian yang bersih dan rapi. Rambutnya dibelah menjadi dua dikuncir di sebelah belakang, anak rambutnya berjuntai di depan, menutupi dahi dengan rapi sekali. Telinganya dihias anting-anting bermata kemala hijau, sepatunya tinggi, terbuat dari kulit. Cantik mungil darah remaja ini, segar bagaikan sekuntum bunga mawar hutan yang menguncup dan mulai mekar. Akan tetapi pagi itu, tidak seperti biasanya, dia duduk melamun, mulutnya agak cemberut dan alisnya berkerut. Hatinya memang kesal sekali. Ayah dan ibunya pergi dan dia tidak diperbolehkan ikut. Sudah 3 hari mereka pergi, katanya hendak pergi ke Lengkok, mengunjungi Yap Chong San. Mengapa saya tidak boleh ikut mengunjungi Paman Yap Chong San? Ayah, dia menuntut manja. Bukankah kata ayah dan ibu, Paman Yap adalah keluarga terdekat, dan sampai sekarang pun saya belum pernah bertemu dengan mereka? Lain kali saja, manis, jawab ayahnya penuh kasih sayang. Kalau kau ikut pergi, siapa yang akan menjaga rumah dan bertanggung jawab di sini? Sekali ini, engkau harus mewakili ayah ibumu, menjaga Chin Lingpai. Engkau sudah cukup dewasa. Jawaban yang cerdik ini menyudutkan Giokeng. Dia ditinggalkan,
Akan tetapi sekaligus diangkat menjadi wakil. Tentu saja dia tidak sanggup membantah lagi dan pada pagi hari itu, setelah 3 hari lamanya dia merasakan kesunyian yang membuat hatinya mengkal. Pagi-pagi dia setelah mandi duduk di ruangan depan rumahnya sambil bertopang dagu dan termenung. Sementara itu, tak jauh dari situ, di luar dusun Kun Leong bertemu dengan beberapa orang penduduk yang sedang menuju ke sawah dengan wajah gembira karena pagi hari itu udara cerah dan hawanya sangat sejuk. Dengan susah payah, bertanya-tanya, akhirnya pagi hari itu Kun Leong sudah sampai di luar dusun itu setelah malam tadi dia melewatkan malam dingin di dalam hutan di lereng bukit. 4 orang petani itu menghentikan langkah mereka dan memandang Kun Leong dengan heran. Jarang ada orang luar daerah datang berkunjung, kecuali para pedagang yang hendak membeli daun-daun dan akar-akar obat, ditukar dengan segala macam benda dari kota yang mereka butuhkan. Karena mereka tidak tahu apakah pemuda itu seorang huisyo yang berpakaian biasa ataukah seorang pemuda biasa yang berkepala gundul, 4 orang itu hanya memandang dan bersikap waspada. Semua penduduk atau anggota Chin Ling Pai sudah biasa bersikap waspada dan hati-hati sesuai dengan petunjuk ketua mereka. Kun Leong segera mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan dan dibalas oleh 4 orang itu dengan gerakan yang sama. Sudikah Cui, Anda sekalian, menunjukkan kepada saya di mana adanya Chin Ling Pai? Mendengar tutur sapa Kun Leong 4 orang dusun itu saling pandang. Mereka tidak pernah mengenal huruf dan kesopan santunan kota, dan ketua mereka pun tidak berniat mengubah kewajaran orang-orang dusun itu. Akan tetapi mereka maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang baik, maka seorang di antara mereka menjawab sederhana. Dusun kami itulah Chin Ling Pai dan kami adalah anggota-anggota Chin Ling Pai. Ada keperluan apakah engkau mencari Chin Ling Pai? Kun Leong menyembunyikan rasa herannya. Chin Ling Pai adalah nama perkumpulan, bagaimana mungkin sebuah dusun disebut perkumpulan? Dia hanya tersenyum dan berkata pula. Tidak ada keperluan dengan Chin Ling Pai, hanya saja ingin menghadap ketua Chin Ling Pai. Bukankah ketuanya bernama Chia Keng Hong? Kini 4 orang itu memandang penuh kecurigaan, dan orang yang tertua tadi bertanya lagi dengan hati-hati. Kalau boleh aku bertanya, ada hubungan apakah antara Anda dengan ketua kami? Dengan pendekar sakti Chia Keng Hong? Ah, saya hanyalah murid keponakannya, ibu saya adalah Sumoy dari Chia Susiok. 4 orang itu kelihatan kaget sekali dan cepat mereka memberi hormat dengan membungkuk. Harap Sicu, tuan yang gagah, sudi memaafkan kami. Rumah Chia Tahiap berada di dalam dusun kami, rumah besar yang bercat kuning di tengah dusun. Maaf, kami tidak dapat mengantar karena kami hendak melaksanakan tugas pekerjaan kami di sawah. Tidak mengapa, Paman. Terima kasih atas kebaikan Paman, saya akan mencarinya sendiri, kata Kun Leong. 4 orang dusun itu bergegas pergi menuju ke sawah. Mereka khawatir kalau-kalau oleh pemuda itu dilaporkan bahwa mereka kurang pagi berangkat atau bermalas-malasan. Nona muda amat galak, dan biarpun hidup mereka di situ tidak ditekan, namun nona muda paling tidak suka melihat orang malas karena dia sendiri amat rajin dan suka bekerja. Kun Leong memasuki dusun dan mudah saja dia menemukan rumah besar bercat kuning karena dusun itu ternyata hanya merupakan sebuah dusun kecil dengan sedikit rumah-rumah, paling banyak ada 50 buah rumah. Dia memasuki pekarangan rumah yang lebar dan penuh dengan tanaman bunga yang amat indah. Bunga-bunga di sini segar dan sehat seperti di tempat-tempat dingin, dan dia harus mengagumi kepandaian orang yang mengatur taman depan rumah itu. Tidak kalah oleh taman-taman milik orang bangsawan di kota agaknya. Hei, mau apa kau longok-longok di tamanku? Apakah engkau mau mencuri bunga? Mau malas-malasan tidak bekerja, ya? Kun Leong terkejut sekali. Tadi dia berjongkok mencium setangkai bunga mawar yang amat indahnya, warna merah muda dan berbau harum. Dia bangkit berdiri dan memutar tubuhnya. Siapa kau? Darah remaja yang berdiri di ruangan depan rumah itu bertolak pinggang dan mengerutkan alisnya. Kun Leong cepat melangkah maju dan naik anak tangga ke ruangan depan, menghadapi darah remaja itu dengan sinar mata kagum. Darah remaja ini bukan main cantiknya. Seperti bunga mawar tadi, segar kemerahan dan harum. Dan seperti mawar yang berduri, darah ini pun agak galak. Entah mengapa, pribadi darah ini mengeluarkan daya tarik yang membetot semangatnya, membuat Kun Leong hanya berdiri terlongong di depannya. Mau apa engkau?
Kalau engkau Huishio minta derma, sebutkan di mana kuilmu dan siapa ketua kuil yang mengutusmu. Merah muka Kun Liong, merah juga kepalanya yang gundul dan perutnya terasa panas. Datang-datang dia disambut penghinaan oleh darah cantik ini. Sombongnya. Apakah karena cantik jelita dan agaknya menjadi orang penting di rumah pendekar sakti Chia Keng Hong, bocah ini boleh menghinanya sembarangan saja? Dia seorang laki-laki yang tidak takut apa-apa, masa datang-datang dihina oleh seorang bocah perempuan, betapapun cantiknya dia? Jangan sembarangan menyangka orang. Aku bukan Huishio dan aku sama sekali bukan datang mau minta derma. Kata-kata ini diucapkan dengan marah karena Kun Liong merasa terhina sekali disangka minta derma. Sepasang mata yang seperti mata burung hong itu mengeluarkan sinar berapi, dan alis yang melengkung indah itu berkerut makin dalam, bibir yang merah dan berbentuk gendewa terpentang itu mencibir runcing, kemudian membentak. Kalau bukan Huishio mengapa kepalamu gundul? Tentu engkau Huishio yang menyamar dan kalau ada pendeta menyamar berarti hatinya mengandung niat buruk. Berbahaya. Sialan. Aku bukan Huishio. Kun Liong juga membentak marah, matanya yang lebar terbelalak. Giok Keng tersenyum. Manis sekali senyumnya, akan tetapi juga menusuk jantung karena di balik senyum manis ini tampak jelas maksud mengejek. Bukan Huishio ya sudah, tak perlu menggonggong. Kalau bukan Huishio, tentu engkau seorang pemuda yang mempunyai banyak kutu rambut, atau mungkin kepalamu penuh kudis maka kau buang semua rambutmu. Bocah perempuan sombong. Engkau menghina, ya. Kun Liong melangkah maju setindak. Senyum ejekan itu melebar dan tampak jelas darah itu mengangkat dada ke depan, membusungkan dada yang sudah mulai membusung itu, sambil berkata. Kalau benar aku menghina, habis engkau mau apa? Makin panas rasa perut Kun Liong. Bocah ini benar-benar kurang ajar, pikirnya. Kalau engkau menghina, aku pun bisa menghinamu. Coba saja kalau berani. Wah, sombongnya. Masa aku tidak berani membalas seorang bocah perempuan sombong seperti engkau? Engkau memang cantik seperti bunga mawar, akan tetapi banyak sekali durinya. Engkau cantik akan tetapi galak seperti Kun Liong memutar otak untuk mencari perbandingan agar dapat balas menghina. Muka Giok Keng sudah mulai merah dan dia membanting kaki kanannya. Seperti apa? Hayo katakan kalau berani. Kedua tangan yang bertolak pinggang sudah turun dan dikepal menjadi dua tinju kecil. Senang hati Kun Liong melihat darah itu mulai marah. Makin manis kalau marah, pikirnya, kedua pipi itu menjadi kemerahan, persis bunga mawar. Biar dia bertambah marah, pikirnya dan dia berkata. Seperti kucing betina kehilangan tanduk. Keparat kau. Giok Keng sudah menerjang dengan pukulan kilat ke arah kepala gundul Kun Liong. Pemuda ini mengelak, namun kalah cepat karena gerakan gadis ini benar-benar amat cepat luar biasa. Tak. Kepala Kun Liong yang gundul kena diketak, dipukul dengan buku jari, tangan kanan Giok Keng. Berkat sinkang yang dipelajarinya dari Bun Hua Tosu, kepala itu terlindung dan tidak terluka, akan tetapi kulit kepalanya terasa nyeri sehingga Kun Liong meringis. Akan tetapi Giok Keng juga menyeringai kesakitan ketika buku jari tangannya bertemu dengan batok kepala yang amat keras. Kepala gundulmu keras juga, ya. Ucapan ini sengaja dikeluarkan bukan untuk mengejek, melainkan karena terheran dan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi membuat Kun Liong makin marah. Tidak saja kepalanya diketak, akan tetapi juga diejek. Pukulanmu seperti tahu saja. Dia balas mengejek dan balas pula menyerang, akan tetapi karena dia tidak ingin memukul, dia hanya menggunakan tangannya untuk mendorong pundak darah itu dengan tangan terbuka. Kiranya engkau manusia cabul. Giok Keng mengelak. Cabul hidungmu. Kun Liong makin marah. Siapa yang cabul? Dia menjadi makin marah dan mukanya makin merah. Dorongan ke pundak dikatakan cabul, apakah dia disangka akan menggunakan tangannya untuk memegang apa? Gundul cabul tak tahu malu. Rasakan hajaran Nona Chia. Giok Keng kini menyerang dengan gerakan yang amat cepatnya sehingga Kun Liong sibuk mengelak ke sana-sini. Juga dia kaget setengah mati mendengar bahwa darah di depannya ini adalah Nona Chia. Berarti putri Susioknya. Dia sudah mendengar sepintas lalu dari ayah ibunya bahwa Chia Keng Hong mempunyai seorang putri kalau tidak salah ingat namanya pakai Keng Keng begitu. Tahan dulu.
Plak! Karena lengah, pundaknya kena dipukul membuat dia terhuyung, akan tetapi tidak apa-apa. Hal ini membuat Gyokeng heran dan penasaran, maka dia menerjang lagi. Nanti dulu. Des! Kun Leong menangkis dengan keras, kini Gyokeng yang terhuyung karena Kun Leong menggunakan sinkang. Apakah engkau Keng? Gyokeng menghentikan serangannya, dahinya berkeringat sehingga anak rambut di dahi kacau balau dan melekat seperti dilukis, matanya berkilat dan pipinya bertambah merah. Apa Keng? Dia membentak. Bukankah namamu memakai Keng-Keng begitu? Kau putri ketua Chin Ling Pai. Banyak cerewet. Rasakan tanganku. Gyokeng sudah menyerang lagi dan karena dia dapat menduga bahwa pemuda gundul ini lihai juga serta memiliki kekebalan sehingga dapat menahan pukulannya, maka kini dia menggunakan dua jari tangan kanan kiri, melakukan serangan dengan totokan-totokan yang cepat sekali. Biarpun kebal, jalan darahnya tentu tidak kebal, pikirnya. Cus! Serangan bertubi-tubi itu akhirnya berhasil dan dada kanan Kun Leong kena ditotok. Akan tetapi karena jalan darah yang ditotoknya itu tidak kena dengan tepat, tubuh Kun Leong tidak menjadi kaku seperti kalau terkena tepat melainkan bergoyang dan menggigil sedikit, kemudian pemuda itu sudah meloncat mundur dan berkata, engkau mengajak berkelahi, ya? Aku seorang laki-laki sejati, tidak mau memukul perempuan, akan tetapi aku harus membela diri. Kau laki-laki apa? Cerewetnya melebihi seorang nenek bawel. Mampuslah. Wus. Kedua tangan Gyokeng sudah menerjang lagi dengan totokan-totokan lihai sekali dan hal ini tidaklah mengherankan karena darah itu mainkan jurus-jurusan In Kun Hoat, ilmu silat awan gunung, semacam ilmu silat tinggi sekali yang dipelajari dari Chia Keng Hong. Ilmu silat San In Kun Hoat ini hanya terdiri dari 8 jurus, akan tetapi setiap jurusnya merupakan gerakan-gerakan yang luar biasa lihainya. Kalau saja Gyokeng sudah memiliki sinkang yang kuat, tentu dia dapat merobohkan Kun Leong dengan ilmu silat tinggi ini. Akan tetapi karena darah itu menyangka bahwa pemuda gundul itu memiliki kekebalan luar biasa, dia mengganti kepalan dengan totokan. Namun kecepatan dan keanehan gerakannya membuat Kun Leong sibuk sekali. Terpaksa pemuda ini lalu mainkan jurus dari Pat Hong Sin Kun untuk menjaga diri dan memang daya tahan dari ilmu silat ini luar biasa. Jangankan hanya 2 buah tangan Gyokeng yang datang dari 2 jurusan, andai kata dia diserang dari 8 jurusan sekalipun, dia akan dapat melindungi dirinya sesuai dengan sifat ilmu silat Pat Hong Sin Kun, silat sakti 8 penjuru angin. Setelah beberapa lama Gyokeng tak dapat mengenai sasaran tubuh lawannya, darah itu menjadi makin marah dan timbullah kenakalan Kun Leong untuk mengejeknya. Hayo, keluarkan Tikai Beng, hendak kulihat bagaimana lihainya. Gyokeng tak dapat menahan kemarahannya. Tikai Beng adalah ilmu sakti yang hanya dimiliki ayahnya. Tentu saja dia belum diajar ilmu itu, atau belum tentu selamanya akan diajar ilmu itu yang menurut ayahnya tidak boleh sembarangan dimiliki orang yang dasarnya belum kuat benar lahir batin. Kini pemuda gundul ini menantang ilmu Tikai Beng. Hati siapa tidak menjadi gemas? Jahanam gundul keparat sombong. Tak perlu dengan Tikai Beng untuk melawan manusia macam engkau. Kini darah itu merubah ilmu silatnya dan gerakannya menjadi aneh sekali. Baru beberapa jurus saja, dengan gerakan memutar setelah mendesak Kun Leong dengan totokan-totokan maut, darah itu berhasil menendang pinggul Kun Leong sehingga pemuda itu terlempar dan terbanting. Wah, curang. Kusangka hanya menotok terus, tahu-tahu menendang pinggul. Mampuslah. Gyokeng sudah menubruk maju. Ciaat! 2 buah jari tangan kirinya menusuk ke arah mata Kun Leong yang masih telentang dan baru hendak bangkit duduk. Ai! Kun Leong meloncat ke atas, menghindarkan totokan dan tangan sudah dikepal untuk balas menghantam kepala darah itu dari atas. Akan tetapi entah mengapa, dia tidak tega memukul dan kepalanya dibuka, berubah menjadi cengkeraman dan dia berhasil menjambak sebuah di antara 2 kuncir rambut dan menariknya. Aduh curang kau, setan! Gyokeng yang dijambak rambutnya menjerit, akan tetapi berbareng dia pun menggunakan jari tangannya menotok pundak sambil mengerahkan tenaga. Duh! Tubuh Kun Leong menjadi lemas dan dia roboh terguling.
Sambil bertolak pinggang berdiri di dekat tubuh Kun Leong yang rebah telentang, Giok Keng tersenyum mengejek, menggerakkan kepalanya untuk memindahkan rambutnya yang agak awut-awutan di jambak Kun Leong tadi ke belakang punggung. Napasnya agak terengah, muka dan lehernya berkeringat, pipinya merah segar. Kalau hendak membunuhmu, betapa mudahnya. Dia mengejek. Biarpun tubuhnya masih lemas dan tak dapat digerakkan, namun Kun Leong masih dapat menggerakkan mulut bicara, dan pandang matanya sama sekali tidak takut atau menyerah, bahkan mengejek. Kalau begitu, mengapa tidak kau bunuh? Kau tidak berani membunuhku, ya? Karena kalau kau membunuh orang yang kau curangi sehingga tanpa tersangka-sangka kena totokan, berarti engkau seorang darah pengecut paling besar. Setan gundul. Kau masih berani membuka mulut besar. Mengapa tidak? Engkau seorang darah yang cantik tapi galak, berhati baik akan tetapi pura-pura keras. Engkau putri seorang pendekar besar yang tentu berjiwa pendekar pula, akan tetapi kau memperlakukan seorang tamu dengan kurang ajar dan menghina. Tunggu saja kau, akan kulihat bagaimana sikapmu kalau kuceritakan kepada ayah bundamu kelak. Sepasang mata yang indah itu terbelalak. Kau siapa? Ayahmu adalah supekku, Ua Guru, karena ibuku adalah sumoinya. Apa? Engkau siap? Tidak ada keduanya. Engkau yang bernama Yap Kun Leong putra paman Yap Chong San. Hanya inilah orangnya. Celaka. Kenapa kau tidak bilang sejak tadi? Tergopoh-gopoh Giok Keng menotok kembali pundak Kun Leong sehingga pemuda itu terbebas dan dapat bangkit berdiri lagi. Mereka berdiri saling berhadapan, saling pandang. Akhirnya Giok Keng yang membuka mulut berkata dengan nada suara penuh permintaan. Kau jangan. Namaku bukan Orang siap. Mengapa kau sombong amat, sih? Memangnya aku penjahat sampai kau tidak sudi menyebut namaku? Giok Keng membanting-banting kakinya dengan jengkel, gerakan yang ia warisi dari ibunya. Biasanya dia amat pandai berbantah dan dimanja oleh siapapun, sekarang dia selalu dibantah dan dicela habis-habisan oleh si gundul ini. Akan tetapi dia takut kalau si gundul ini mengadu kepada ayah ibunya, terutama sekali kepada ibunya. Mereka memanjakannya, akan tetapi ibunya keras dan kalau ibunya sudah marah, dia amat takut kepada ibunya. Kun Leong. Engkau memang kurang ajar, tidak tahu aturan, ya? Kenapa lagi? Cerewet benar kau. Bukan cerewet, akan tetapi ayahmu adalah suheng ibuku, berarti di antara kita masih ada hubungannya. Hubungan apa? Keluarga bukan, kenal pun baru sekarang. Orang tua kita adalah saudara seperguruan, berarti kita masih ada bau-bau. Bau apa? Kurang ajar kau. Maksudku, masih bau-bau, hubungan sanak. Engkau keponakan ibuku dan aku keponakan ayahmu, berarti kita masih saudara misan seperguruan. Bukan begitukah? Jadi, karena engkau masih kecil. Sombong. Apa kau kira engkau ini sudah kakek-kakek? Aku bukan anak kecil. Kalau begitu engkau nenek-nenek. Aku bukan anak kecil, usiaku sudah 14 tahun lebih, hampir 15 tahun. Dan aku sudah 15 tahun. Nah, berarti aku lebih tua. Engkau adalah Piau Sumoy, dan aku adalah Piau Suhengmu, kakak misan seperguruan. Engkau jangan kurang aturan menyebut namaku begitu saja, ya? Kembali Giok Keng membanting kaki dengan gemas. Dia merasa kalah bicara. Dengan susah payah dia menekan perasaannya dan berulang kali menghela napas, menahan tangannya agar jangan menampar kepala gundul itu. Entah kenapa, tangannya gatal-gatal untuk menampar kepada gundul licin itu. Baiklah, Piau Suheng. Dia mengejek sambil membungkuk dibuat-buat. Aku minta engkau jangan mengadu kepada ayah bundaku, ya? Kun Leong menggerakkan hidung. Rasakan engkau sekarang, pikirnya. Bocah galak harus dihajar. Dengan angkuh dia menegakkan tubuh mengangkat muka. Misan seperguruan. Engkau jangan kurang aturan menyebut namaku begitu saja, ya? Salah siapa? Engkau telah menyambutku dengan cara yang kurang ajar sekali, bahkan berani memukul aku. Biar ku beritahukan kepada Supek dan Supek Bo, aku ingin melihat bagaimana kalau kau dimarahi, mungkin dipukul.
Janganlah, Piao Suheng, ibuku keras sekali. Apa kau tidak kasihan kepada Piao Sumoimu? Enak dan gampangnya. Sudah menghina, sudah memukul, malah minta tolong segala. Kiranya aku ini orang apa, hah? Piao Suheng yang baik, kau maafkan aku, ya. Aku tidak marah lagi kepadamu, aku tidak menghinamu lagi. Habis engkau sendiri juga salah. Siapa yang menyangka bahwa engkau putra paman Yap Chong San kalau melihat, Bilang saja kepala gundulku. Kenapa sih ragu-ragu? Kun Leong menghardik sampai Giok Keng kaget. Ya, karena kepalamu yang gundul itu mendatangkan keraguan dan kecurigaan padaku sehingga aku bersikap keras. Ketahuilah, ayah dan ibuku sedang pergi, malah pergi ke tempat ayahmu dan aku diberi tugas untuk mewakili mereka menjaga di sini, memimpin Chin Ling Pai. Bayangkan saja betapa beratnya. Maka begitu melihat engkau yang kucurigai akan mengacau Chin Ling San, aku terus turun tangan. Maafkan aku, ya. Kun Leong merasa seperti dielus-elus. Enak sekali rasanya, akan tetapi mulutnya tetap diruncingkan agar kelihatan cemberut dan marah. Kalau aku membiarkan semua orang menampar kepalaku kemudian cukup dengan permintaan maaf saja, agaknya kepalaku akan remuk dalam waktu singkat. Tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. Habis, harus bagaimana? Tanya Giok Keng penasaran. Apakah aku harus berlutut di depan kakimu? Kun Leong ingin sekali menuntut hukuman seperti yang dia lakukan kepada Visian, yaitu agar darah ini pun mencium kepalanya. Akan tetapi dia berpikir panjang. Kalau sampai darah ini marah, karena wataknya begini keras, bisa berabe. Dan lebih hebat lagi kalau darah ini mengadu kepada ayah bundanya, lebih celaka sekali kalau sampai ayahnya mendengar akan hal itu. Darah ini takut kepada ibunya yang keras, tentu tidak tahu betapa dia pun amat takut kepada ayahnya yang keras pula. Tidak, dia tidak boleh menyuruh Giok Keng mencium kepalanya. Tiba-tiba dia mendapat akal dan menjawab sambil tersenyum. Engkau amat menghinaku karena kepalaku yang gundul, bahkan tadi engkau telah menampar kepalaku. Nah, sekarang aku baru mau menghabiskan urusan ini sampai di sini saja kalau engkau suka menampar kepalaku sampai 3 kali lagi. Mata Giok Keng terbelalak lebar. Apa? Sudah gilakah engkau? Kalau kupukul dengan sungguh-sungguh, tentu akan pecah kepalamu. Jangankan sampai 3 kali, 1 kali saja cukup. Sudahlah, menyombong lagi. Biar pecah. Lebih baik agar ayah bundamu tahu bahwa putri mereka telah menyambut kedatangan Piao Suhengnya dengan pukulan maut sampai kepalanya pecah. Habis bagaimana? Terserah kepadamu. Pendeknya, aku ingin kau menggunakan tanganmu menampar kepalaku sampai 3 kali. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.